Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam MT Agrotek, salam sehat petani semuanya. Semoga dilancarkan dan disehatkan rezekinya. Marhaban ya Ramadan, selamat berpuasa bagi yang menjalankannya. Ini udah hari ke 5 ya atau ke 6 ya untuk di bulan puasa ini. Semoga sehat selalu ya. Untuk saat ini saya akan meneruskan konten tentang lahan janda ini ya. Mungkin ini sudah terlihat di sini untuk umur cabai keriting ini ya. Cabai keriting ini adalah umurnya sudah menginjak ke 80. Nah, ini adalah bukti bahwa lahan janda 2 kali ini memakai aplikasi asam amino itu masih bisa digunakan dan masih bisa dimanfaatkan untuk menanam atau berbudidaya cabai keriting. Meskipun untuk hasilnya kalau menurut saya ini kurang maksimal dan cukuplah untuk pertumbuhannya. Jadi untuk para sahabat petani, kalau punya lahan janda 2 kali itu bisa dimanfaatkan dengan memakai aplikasi asam amino ya, dengan memakai asam amino, terus pemupukan berimbang kurang lebihnya, dan perawatannya teratur. Jadi kuncinya itu pemupukan berimbang, perawatan teratur, dan memakai asam amino, kurang lebihnya seperti itu. Nanti satu lagi ya, saya belum menyampaikan, satu lagi adalah pemakaian karbon ya. Jadi karbon ya, jadi saya memakai karbon ya sebelum penanaman. Saya mencampurkan karbon, atau dalam bahasa biasanya, bahasa petaninya adalah arang sekam ya, arang sekam bakar. Jadi sekam mentah, sekam padi yang sudah dibakar itu diaplikasikan ke dalam tanah ya. Jadi untuk karbon ini sangat bermanfaat bagi tanah ya, memperbaiki struktur tanah dan porositas tanah ya. Jadi untuk berpijaknya akar, karena di lahan janda 2 kali ini rata-rata lahan janda atau lahan bekas ini bisa memadatkan struktur ataupun porositas tanah ya. Jadi fungsi dari karbon itu adalah yang satu bisa menggemburkan tanah dan juga bisa membantu untuk fase vegetatif dan generatif tanaman. Bisa juga membuang racun-racun yang ada di dalam tanah sejenisnya, dan cendawan, bakteri, dan yang lainnya. Oke, mari kita review ya. Kita review sambil ngabuburit. Ini baru jam 4. Jadi untuk hari ini kita review tanaman di lahan janda 2 kali, yaitu tanaman cabai keriting. Tidak lupa juga ini adalah benihnya Orlin F1 dari Pribumi ya, kurang lebih seperti itu. Kalau menurut saya ini sangat toleran ya. Saya hitung ya, final sekarang saya hitung untuk kuningnya itu ada 15 pohon, sudah saya hitung ya, dari mulai kotakan 1, 2, 3, 4, dari 3000 pohon ini cuma 15 pohon. Jadi yang lainnya tidak terjangkit, alhamdulillah, dengan menggunakan beberapa aplikasi atau beberapa perlakuan, jadi bisa mendukung ya. Benihnya sudah bagus, budidayanya juga secara SOP sudah benar dan sudah baik. Itu bisa mendukung pada fase vegetatif dan generatif tanaman. Jadi untuk beberapa faktor dalam budidaya itu ada beberapa faktor. Yang satu adalah pemupukannya berimbang, yang keduanya nutrisinya mikro dan makro itu harus tersedia. Yang ketiganya adalah benih juga menentukan dalam berbudidaya. Tapi itu kalau benih itu selera ya, selera petani. Mau benihnya cabainya yang besar, sedang, dan kecil itu terserah. Yang penting kalau menurut saya adalah kuat dan toleran terhadap
hama dan penyakit. Terutama untuk bulan ini ya, bulan Maret ini atau minggu sekarang ini cuacanya lagi ekstrim-ekstrimnya, yaitu di sini juga bisa kurang lebihnya itu untuk hujan sehari bisa 10 kali ya para sahabat petani. Jadi benih juga menentukan ya, menentukan budidaya sampai berhasil. Jadi ada beberapa yang menunjang faktor keberhasilan dari budidaya ya. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi inilah dia benihnya, benih Orlin dari Pribumisid. Kalau menurut saya ini layak untuk dipakai dan untuk dibudidayakan di petani. Oke, mari kita spill, mari kita review untuk tanamannya. Oke, para sahabat petani, mari kita jalan-jalan di lahan janda 2 kali ini. Di sini sudah terlihat ya untuk sekelas lahan bekas ini, kalau menurut saya alhamdulillah sudah bisa menampakkan hasilnya. Ini kurang lebihnya 2 mingguan lagi lah dari sekarang ini. Jadi kurang lebihnya kita akan jalan-jalan melihat hasil dari aplikasi, mulai dari pemupukan, teknis, dan asam amino ya. Jadi saya juga mengaplikasikan diantaranya karbon ya. Jadi untuk karbon itu saya aplikasikan pada tanahnya ya, kurang lebihnya seperti itu. Nah, di sini saya akan praktekkan. Kemarin kan memakai asam amino ya, jadi disemprotkan beberapa kali, itu mereknya terserah. Nah, untuk karbonnya itu juga terserah, mau yang beli jadi juga ada, itu sudah ada di toko pertanian, ataupun membuat dari sekam mentah, kurang lebih seperti itu. Jadi saya campurkan. Kalau saya hitung itu untuk karbonnya yang sudah matang atau yang sudah dibakar, itu saya campurkan ke dalam tanah itu kurang lebih 50 sampai 100 gram ya. Jadi 50 sampai 100 gram. Jadi dicampur sebelum ditanam itu untuk karbonnya. Jadi perkiraan saya itu karbon satu bisa menjadi pembenah tanah ya, terus menjadi tempat hidup bakteri-bakteri positif juga, dan bisa memperbaiki struktur dan porositas tanah untuk karbonnya ya, kurang lebih seperti itu. Nah, itu tambahannya saja. Jadi dari budidaya lahan janda ini yang saya gunakan sangat sederhana sekali dan tidak ada apa-apa lah. Jadi tidak ada rahasia yang harus dirahasiakan. Jadi intinya untuk lahan janda 2 kali ini adalah pemupukannya berimbang ya, setelah dijelaskan mulai fat 1 dan fat 2. Terus budidayanya SOP ya, sesuai standar operasional prosedur yang dilakukan para sahabat petani. Untuk penyemprotannya ya, kurang lebihnya untuk pestisidanya itu bisa dilakukan sesuai dengan wilayahnya masing-masing ya. Ya tentu yang kita persiapkan adalah dengan bahan aktif, menggunakan kontak sistemik ya untuk pestisidanya. Nah, ini bukti ya, bukti dari penggunaan asam amino dan teknis penggunaan lahan janda 2 kali ya. Nah, di sini kalau hasilnya ini lumayan, kalau menurut saya ini untuk benihnya adalah benih Orlin ya, Orlin dari Pribumisid. Cukup lumayan juga lah untuk di lahan bekas ya, jadi masih bisa berekspresi, dia masih bisa tahan dan toleran ya. Kalau menurut saya di setiap benih itu bukan tahan ya, toleran. Jadi dia bisa mempersiapkan dirinya pada cuaca ekstrim ya. Tentunya itu benih
yang bagus ya. Jadi bisa mempertahankan hidupnya di cuaca yang ekstrim. Tentunya dengan bantuan dan syariat dari petani ya, dari yang mengurusnya, yang mengurus budidayanya. Nah ini para sahabat petani ya, meskipun kurang maksimal tapi untuk cabai keriting ini kalau menurut saya sangat bisa bertahan ya. Lumayan bagus lah untuk sekelas cabai keriting. Nah ini untuk yang kuning-kuning ini saya hitung ada 15 ekor ya, ada 15 pohon. Nah ini termasuk ini juga ya, jadi tidak terjangkit ke yang lainnya, alhamdulillah. Dari 3000 untuk kuningnya itu 15 lah, kurang 15 ya, 15. Jadi begitu ya para sahabat petani. Jadi Anda sekalian, para sahabat petani sekalian, jangan berkecil hati ya. Kalau punya lahan bekas atau punya lahan janda ya, sesuaikan dan pergunakanlah sesuai SOP ya, SOP yang berlaku. Dan kalau misalkan teknis saya bermanfaat ya, silakan dipakai dengan penggunaan beberapa macam aplikasi. Yang ke-1 pemupukan berimbang, yang kedua asam amino, yang ketiga memakai karbon ya untuk tanahnya sebagai pembenah tanah ya, atau bahan-bahan organik yang lainnya juga silahkan bisa dicoba. Oke ya, insyaallah kalau tekadnya bagus dan semangat, meskipun lahan janda atau lahan bekas ya, hasilnya akan seperti ini. Kalau saya cukup memuaskan. Oke para sahabat petani ya, konten saya dicukupkan sekian, semoga bermanfaat mulai dari part 1 sampai part 3. Selamat sore dan selamat ngabuburit ya. Silahkan lanjutkan ngabuburitnya, kurang lebihnya seperti itu. Dan semoga konten saya bermanfaat mulai dari part 1 sampai part 3, bisa dipergunakan, bisa dimanfaatkan. Jadi jangan berkecil hati bila mana para sahabat petani sekalian mempunyai lahan janda atau lahan yang bekas. Jadi aplikasikan sesuai SOP, sesuai teknis, sesuai yang telah dilakukan. Atau kalau misalkan konten saya bermanfaat, silahkan dipakai dan silahkan dipergunakan dengan baik ya. Jadi untuk konten-konten yang sangat membantu terhadap para sahabat petani, silahkan pakai ya, kurang lebihnya seperti itu. Jangan berkecil hati, tetap selalu jaga tanaman Anda, karena cuaca sekarang sangat ekstrim sekali. Oke, konten saya dicukupkan sekian. Marhaban ya Ramadan, semoga berpuasanya dilancarkan dan diberkahkan rezekinya. Terima kasih. Salam MT Agrotech. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat berbuka puasa.